Amanat pembina upacara peserta diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 4 Angtai, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN Negeri 4 Angtai, dan juga para dewan guru, staf yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu semua, dan juga kepada siswa dan siswi SMPN Negeri 4 Angtai yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada pagi ini bisa melaksanakan apel pagi hari Senin sebelum memulai aktivitas belajar. Dan juga Bapak tadi lihat Bapak Agung sama petugas upacara pada hari ini, karena luar biasa kompaknya, gagahnya, berasa seperti di APRI. Bapak luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Di sini teman-teman kita yang maju ini bisa kita jadikan sebagai contoh. Artinya nanti kita suatu saat belajar, bisa nanti kita temani kawan-kawan kita yang di depan ini, atau sekarang sudah dalam era modernisasi ya. Nah, tentunya adik-adik semua di sini tidak mungkin tidak tahu dengan yang namanya smartphone. Nah, dulu namanya kalau zaman Bapak handphone. Kalau sekarang smartphone, ada smartnya, jadi handphone pintar. Nah, jadi semua bisa diakses lewat satu jari. Mau belajar apapun bisa. Nah, mau belajar bagaimana caranya PBB, mau belajar apa lagi? Misalnya lemah di matematika, bisa lewat smartphone ini. Nah, ditambah lagi sekarang dengan perkembangan zaman, sekarang kita sudah menghadapi yang namanya artificial intelligence. Ada yang tahu artificial intelligence apa? Kecerdasan buatan. Nah, itu. Jadi biasanya kalau tidak paham materi atau apa, bisa kita lihat dengan bantuan artificial intelligence ini. Saya tidak paham matematika atau apa bahasa Inggris, bisa kita tanya. Daripada SMS-an hari Minggu misalnya, tidak ada yang SMS juga. Nah, lebih baik kita belajar menggunakan itu. Nah, tetapi adik-adik, di zaman yang teknologinya kita pesat yang sekarang ini, di samping manfaatnya yang besar, juga tersimpan bahaya yang besar juga. Jadi adik-adik bijak dalam menggunakan teknologi itu. Contohnya apa? Contohnya itu yang namanya judi online tersebar, yang harusnya anak-anak tidak tahu jadi tahu masalah itu. Nah, artinya ikut juga di situ. Nah, itu tidak boleh ya, judi online. Habis itu dan banyak hal lagi, tapi yang lebih termasuk Bapak jadikan perhatian yang berbahaya itu adalah konten-konten pornografi yang tersebar. Nah, apalagi dalam berita Kementerian Komunikasi dan Informatika belakangan 5 tahunan, mungkin belakangan yang 5 tahunan tadi, mengatakan bahwa Indonesia itu berada di peringkat kedua ASEAN untuk konten pornografi anak. Bukan pornografi yang umum lagi, tapi pornografi anak. Nah, ini sangat menjadi ancaman tentunya buat kita semua.
buat adik-adik. Jadi dalam menggunakan teknologi ini harus berhati-hati ya, terutama dampak pornografi ini. Beberapa artikel mungkin bisa kita lihat di sosial media dan juga internet dari para ahli banyak memberikan paparan yang luar biasa bahwa dampak pornografi sangat berbahaya, terutama bagi otak. Nah, sedangkan adik-adik di sini adalah masa-masa belajar menggunakan kecerdasan itu nomor satu kan untuk menimba ilmu di sini. Jadi konten-konten pornografi itu dampaknya besar, merusak otak. Di situ ada yang tahu lagi apa kira-kira dampak dari pornografi? Apa? Lupa. Ya, ada lagi. Nah, lupa satu, habis itu lupa ingatan, sama aja lupa. Nah, yang terburuknya kalau keseringan adik-adik menonton yang konten-konten yang seperti itu, nanti bisa berakibat candu namanya. Nah, kalau sudah menjadi candu, akhirnya berdampak kepada perbuatan. Nah, kita mungkin banyak melihat di tempat kita tidak ada ya, di daerah luar sana, di pulau luar biasanya banyak kita lihat berita aktif memperkosa ibunya. Di situ ada yang anak kecil, di situ banyak. Itu kita miris melihatnya. Kenapa? Ternyata diusut itu adalah dampak dari konten-konten pornografi. Nah, tentunya itu sangat berbahaya untuk generasi sebelum generasi yang mendatang ini. Nah, apalagi adik-adik, sekadar inovasi ya untuk kita ini, bahwa tindakan itu atau asusila ini diatur dalam undang-undang kita, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab kesusilaan. Nah, di situ ada pada pasal 411 ayat 1 mengatakan, nah ketika ada 3 unsur ini adik-adik terpenuhi, maka akan terjerat oleh pasal yang ini. Apa 3 unsur ini? Yang pertama, setiap orang, jelas di sini pelakunya adalah seseorang, bukan binatang, bukan benda. Setiap orang, apa yang diperlakukannya? Persetubuhan terhadap siapa yang bukan suami atau istrinya, maka dia akan dikenakan dengan pidana zina namanya. Berapa hukumannya? Apa hukumannya? Hukumannya adalah yang pertama, penjara paling lama 1 tahun atau membayar denda paling banyak 10 juta atau kategori 2. Nah, meskipun kalau di bawah umur pelakunya akan ada dikurangi 1/3 hukuman pidananya. Nah, kemudian siapa yang di bawah umur itu? Nah, di bawah umur itu ternyata adalah itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada pasal 1 ayat 5 bahwa anak seseorang yang disebut sebagai seorang anak itu adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun. Nah, jadi seseorang yang belum mencapai usia tersebut, dia akan termasuk di bawah umur. Nah, meskipun begitu adik-adik, kenapa jadi hukuman ini diringankan untuk yang di bawah umur? Karena sejatinya adik-adik ini usia belajar. Jadi usia yang sebenarnya harus belajar. Meskipun ada beberapa kasus kita lihat yang di bawah umur dan juga sebagainya tadi, sebenarnya hakikatnya mereka adalah korban, karena mereka adalah korban dari konten-konten pornografi. Nah, belum lagi mereka akan berhadapan dengan yang namanya norma agama. Kalau kita bertobat, ya percuma sholatnya nanti. Kalau yang muslim, percuma nanti ibadahnya kalau dia tidak bertobat. Apa syarat tobat? Nah, dalam kitab Ustaz Rasyidin dijelaskan bahwa salah satu rukun taubat itu adalah bertekad kuat tidak mengerjakannya lagi, perbuatan yang tidak diperbolehkan tadi. Nah, itu. Yang kedua, pelaku yang di bawah umur ini nanti akan mengalami yang namanya norma sosial. Di situ dia akan merasakan mungkin akan dikucilkan, keluarganya akan malu dan sebagainya. Nah, tentunya ini akan menambah
tekanan bagi dia. Nah, oleh karena itu tentunya dari sekarang harus bijak ya menggunakan teknologi dengan baik. Nah, itu dampak dari salah menggunakan teknologi tadi adalah banyaknya konten pornografi. Dan yang kedua dan terakhir yang tidak kalah penting, dengan adanya sosial media, tentunya adik-adik pasti di sini tidak ada yang tidak punya Instagram, ada yang tidak, pasti ada punya Instagram gitu ya. Dan mungkin tidak ada ya, rata-rata ada. Ada yang punya TikTok, apalagi Facebook itu sudah mungkin barang lama ya. Itu zaman bapak dulu Facebook itu. Tapi mungkin semuanya punya. Nah, banyak karena kita kurang bijak dalam bersosial media, akhirnya ujaran kebencian. Habis itu kadang membuli kawannya lewat itu. Nah, foto kawan misalnya saat tidur misalnya dipoto tidak pakai baju, misalnya dipoto ditaruh di Instagram. Nah, kasihan nanti dia. Nah, itu secara tidak, memang yang bercanda, tapi kan itu akhirnya punya tekanan akhirnya oleh si anak nanti, si teman tadi. Nah, apalagi tindak bullying baik yang verbal atau non verbal itu tidak dibenarkan ya dalam negara kita ini. Nah, habis itu dalam agama pun juga tidak dibenarkan bullying ini. Ada yang tahu bullying apa bullying? Apa? Yang berarti ya, apalagi perundungan ya. Intinya bullying itu sikap merendahkan orang lain. Ya, kalau bahasa kita ini mungkin menyambati ya, merendahkan orang lain. Itu si anu itu ini kan merendahkan namanya ya. Nah, tidak boleh. Dalam agama kita itu tidak, apalagi dalam agama seorang muslim tidak dibenarkan merendahkan orang lain. Dalam kitab Mau'izatul Imam Al-Auza'i halaman 40 dikatakan, kata Muhammad, "Idza sami'ta ahadan yaqa'u fi ghairi." Jika engkau mendengar seseorang merendahkan orang lain, fa'lam, maka ketahuilah, kata beliau, annahu innama yaqulu, bahwasanya itu sedang berkata kepada engkau, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, adik-adik tahu ana khairu minhu itu perkataannya siapa? Tahu? Ya. Nah, ana khairu minhu itu adalah perkataannya iblis. Nah, ada pada surah Al-A'raf ayat 12 itu Allah SWT berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk," kata Allah, kenapa iblis kamu tidak bersujud sedangkan malaikat yang lain kuperintahkan bersujud? Kemudian iblis menjawab, "Qala ana khairu minhu." Kata iblis, wahai Tuhan, aku lebih baik dari dia, maksudnya dari Nabi Adam alaihissalam. Lebih mulia aku, kata iblis. Nah, dengan kejadian itu akhirnya apa? Ada yang tahu ya? Selanjutnya, tentunya iblis akhirnya diusir dari surga, mendapat kedudukan yang asalnya menjadi pimpinan para malaikat, kemudian menjadi rendah kedudukannya. Nah, jadi kemudian barang siapa yang berkata dengan perkataan yang tadi, merendahkan orang lain tadi, kata ulama oleh Syekh Shalih Ahmad Asy-Syamsi mengatakan, "May yaqulu hadzal qaul," barang siapa yang berkata dengan perkataan iblis ini, wa innahu yakunu muttabi'an iblis, maka bahwasanya dia sedang mengikuti jejak iblis. Iblis adalah sosok yang hina, diusir dari surga, dari pangkat yang tinggi menjadi rendah. Kalau kita mengikuti jejaknya, berarti sama dengannya juga akan menjadi hina. Nah, oleh karena itu kita harus bijak menggunakan yang namanya sosial media, baik itu mengakses konten-konten yang negatif kita hindari, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan seperti bullying dan sebagainya, itu harus dihindari. Apalagi kalau bullying dilakukan di dalam ranah media sosial, ada undang-undang yang mengatur lagi, namanya undang-undang ITE nanti. Nah, jadi oleh karena itu Bapak berpesan dan Bapak yakin suatu saat nanti anak-anak, adik-adik ya, saya Bapak sebut adik-adik. Nah, di SMP Negeri 4 nanti ada suatu saat yang bisa berdiri di sini.
entah itu jadi kepala sekolah, atau entah jadi jangan-jangan jadi Kapolri nanti, atau ABRI nanti, nah, dokter, guru dan sebagainya. Nah, jadi masa depan adik-adik itu tentunya cerah. Tapi Bapak pesan satu lagi, jangan lupakan jasa guru-guru yang mendidik adik-adik di sini ya. Nah, jangan lupakan, sama Bapak jangan lupakan juga. Nah itu. Oh iya, Bapak ini panjang lebar, tapi lupa memperkenalkan diri ya. Nama Bapak ini Bribtu Muhammad Ahlun Nazar SPDMM, nah, dari Kesatuan Sattinmas. Nah, jadi diingat ya nanti ya, kalau tiba-tiba nanti jadi dokter atau jadi apa, nah, Bapak juga diingat nanti. Nah, ini Bapak sama tadi Bapak Sugeng. Nah, dan juga itu yang di belakang yang pakai kacamata itu yang kece itu Ustaz Hasan. Nah, itu Pak Hasan, yang Bapak yang memfoto itu namanya Pak Juni. Nah, jadi kami di sini silaturahim melihat adik-adik ini. Nah, jadi ya mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan, bahwa pesan Bapak ini agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi